warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah, sehat semua. Baik, silakan duduknya yang rapi. Siap ke depan. Fokus pandangan, konsentrasi. Kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum materi dimulai, Bapak persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pelajaran dimulai. Persilakan. Berdiri. Bersiap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Tangan diikat. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk pada materi, Bapak akan mengabsen kalian yang dibacakan namanya, silakan ajukan tangan. Alden Satria, Aprilia Ayu Jessica. Pada pertemuan kemarin kita belajar tentang Sunan Giri. Subbab tentang apa? Peranan dakwah Sunan Giri. Sebelum Bapak masuk pada materi yang baru, yaitu sikap positif Sunan Giri, Bapak akan menanyakan pertanyaan tentang peranan dakwah Sunan Giri. Yang bisa silakan acungkan tangan. Dalam menjalankan dakwah Islamnya, Sunan Giri menjalankan 4 teori dakwah. Sebutkan 4 teori dakwah yang pertama. Siapa yang bisa acungkan tangan? Oke, silakan Anda. Menjadi penguasa dan ulama, betul? Oke, tepuk tangan buat Anda. Kedua, siapa yang bisa? Oke, Mas Firman. Merubah dukun menjadi pesantren, betul? Oke, yang ketiga. Oke, betul? Siap, tepuk tangan. Yang terakhir, yang keempat. Kesenian. Baik. Bapak sudah mengirim link pretest di WA group yang sudah kita buat. Sekarang kalian buka link pretest tersebut dalam bentuk Google Form dan silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit dari sekarang. Sunan Giri dalam mengembangkan dakwah Islam di Indonesia sebagai inspirasi dalam menerapkan semangat juang menghadapi tantangan zaman. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu setelah pembelajaran ini selesai, peserta didik akan dapat memahami sikap positif Sunan Giri dengan benar, kemudian menganalisa sikap positif Sunan Giri, kemudian meneladani sikap positif dalam pribadi Sunan Giri dan kita menerapkan dalam kehidupan kita. Apa kira-kira yang bisa ditangkap? Yaitu Sunan Giri, tapi kita fokus di sini di sikap positif Sunan Giri. Ternyata sikap positif Sunan Giri itu ada cerdas, tekun, dan ulet dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kedua toleran dan bijaksana. Kemudian mengayomi rakyatnya. Yang terakhir seniman kreatif. Bagaimana? Apa buktinya bahwa Sunan Giri itu sosok yang rajin dalam menuntut ilmu? Pertama, sikap positif dalam pribadi Sunan Giri yaitu santri yang cerdas, tekun, dan ulet dalam menuntut ilmu. Apa buktinya? Buktinya ditunjukkan pada saat julukan Raden Embuyaki saat Sunan Giri nyantri di Sunan Ampel adalah bukti kecerdasannya.
dalam menuntut ilmu. Ainul yakin artinya orang yang bisa melihat dengan kebenaran yang mutlak, yang dengan mata yang terbuka, dengan ilmu yang cukup. Makanya dia disebut dengan Raden Ainul Yakin. Yang kedua, toleran dan bijaksana dalam berdakwah. Hal ini dilakukan saat Sunan Giri terkadang melakukan dakwah Islam dengan cara door to door. Apa door to door? Dari pintu ke pintu, berbicara empat mata untuk menyampaikan agama Islam. Inilah bukti toleransi dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh Sunan Giri. Kemudian yang ketiga, pemimpin yang mengayomi rakyat. Sikap positif yang ketiga, pemimpin yang mengayomi rakyat dibuktikan dengan adanya empat ajaran yang dijadikan pedoman hidup dalam Sunan Giri, yaitu satu, berilah makan bagi yang lapar. Kedua, berilah pakaian bagi yang tidak menutup aurat. Ketiga, berilah payung bagi yang kehujanan. Keempat, berilah tongkat bagi yang buta. Semua sikap empat pedoman itu tergambarkan dalam satu karakter, yaitu tolong menolong sesama manusia. Yang terakhir, seniman kreatif. Dibuktikan daya kreativitas Sunan Giri dalam dunia seni. Misalkan beliau menciptakan permainan anak-anak seperti jedungan, jamuran, cublak-cublak suweng, dan juga membuat tembang yang berisi pesan moral seperti tembang pada bulan, menambah lakon pewayangan. Baik, empat sikap itulah yang menunjukkan tentang pribadi Sunan Giri. Selanjutnya, sekarang kita akan membentuk dinamika kelompok. Kelas ini Pak Roni akan bagi menjadi 4 kelompok, di mana satu kelompok nanti akan membuat narasi materi, ulasan materi yang diambil, yang bersumber dari internet. Apa saja? Kelompok pertama yaitu membuat tentang bagaimana tips menjadi siswa cerdas di madrasah. Kelompok kedua membuat narasi materi dengan tema indah hidup dengan toleransi, atau hidup indah dengan toleransi. Kelompok yang ketiga atau kelompok Prabusan Mata, temanya pemimpin adil dan bijaksana. Kemudian yang keempat, Raden Abdul Fakih, berdakwah dengan seni. Ya. Informasi yang didapat, kalian silakan boleh mencari tema-tema tersebut di internet. Kemudian kalian mencatat di kertas yang sudah Bapak siapkan, dan jangan lupa nanti disebutkan sumbernya dari mana. Kamu menulis itu sumbernya dari internet itu dari mana? Alamatnya, lamannya, linknya nanti ditulis di bawah. Oke? Bapak kasih waktu untuk mengerjakan 20 menit dari sekarang. 1, 2, 3. Silakan dibuka di HP-nya. Ada yang mencari, ada yang menulis. Buat narasi materi 3 paragraf. Cari sumbernya di internet terkait tema tersebut. Boleh mencari di Google, cari di jurnal, artikel, bebas.
Silakan cari di Google boleh, di Yunan boleh, penting temanya sesuai. Semua? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Enggak ada, kelompok 4 ya. Oke, sekarang presentasikan hasil pencarian di internet kalian terkait tema yang sudah ditentukan. Masing-masing kelompok, Bapak mulai dari kelompok 1, dipersilakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jaka Samudra menyampaikan 5 cara menjadi siswa cerdas. 5 cara menjadi siswa cerdas. 1. Yakin. Kamu harus yakin bahwa kamu akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. 2. Belajar teratur. Belajar teratur membuat sistem kerja otakmu lebih efektif. 3. Membaca sebelum tidur. Otak manusia bekerja lebih baik ketika membaca sebelum tidur sebab presentasikan indah hidup dengan toleransi. Contoh terhadap toleransi dari Rasulullah. Dalam sejarah kehidupan Islam, toleransi sudah ditunjukkan oleh keteguhan hati dan kemauan yang kuat. Umar adalah orang yang keras dalam ajaran Islam. Tokoh utama yang menyebarkan dakwah Islam melalui kemampuan adalah Sunan dan Kalijogo Sunan Muria. Baik, setelah 3. Baik, bagaimana kesimpulan yang kalian dapatkan setelah kalian belajar dari awal? Silakan kelompok 1. Kita harus belajar agar kita menjadi sukses. Kelompok 2, toleransi itu tidak. Oke, bagus. Kelompok 3, pemimpin yang bijaksana. Gimana? Pemimpin yang adil dan bijaksana, mengambil khotbah ya. Terus dakwah dalam seni gimana? Oke, baik, terima kasih. Ternyata kalian menangkap apa yang kami sampaikan. Baik, selanjutnya di tahapan terakhir sebelum menutup, silakan dibuka WA grupnya. Soal post test di WA grup, silakan diisi dan dikerjakan. 5 menit dari sekarang. Soal post test. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan menggunakan metode KPACK. Kita belajar dengan teknologi, kita bersahabat dengan teknologi. Dengan teknologi kita bisa menjadikan pembelajaran ini juga semakin menarik. Untuk menutup, Bapak persilakan untuk ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa penutup pelajaran. Persilakan. Berdiri. Bersiap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Tangan dilipat. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam